Pertanyaan kedua, jika kalian menjadi Menteri Pendidikan Indonesia, apa yang akan saudara usulkan untuk mengembangkan kurikulum bahasa Inggris di Indonesia? Yang pertama untuk siswa belajar outdoor. Yang kedua, praktek lapangan diperbanyak dengan orang asing atau native speaker. Yang ketiga, banyak pergi ke tempat wisata atau banyak orang asing. Yang keempat, menggunakan English Day seminggu sekali dalam sekolah sehingga diwajibkan oleh pemerintah agar siswa aktif berkomunikasi. Dan untuk guru setidaknya menguasai bahasa Inggris walaupun tidak fasih. Yang terpenting mengerti atau memahami berkomunikasi. Yang kedua, training guru antar sekolah lokal dengan guru sekolah yang berstandar internasional untuk melihat bagaimana metode pengajaran di kelas. Yang ketiga, guru-guru di training ke luar negeri untuk memahami kurikulum di luar negeri secara berkala. Yang keempat, guru-guru mata pelajaran bahasa Inggris diberikan kebebasan untuk menuliskan atau melakukan lesson plan sesuai dengan kemampuan anak atau sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, guru-guru juga perlu English Day atau diwajibkan oleh pemerintah agar mereka juga bisa berkomunikasi dalam hal ini untuk bersama-sama meningkatkan pengetahuan tentang bahasa Inggris. Pertanyaan nomor 3. Mengapa terjadi perubahan kurikulum di Indonesia kemukakan dengan data yang mendukung? Yang pertama, tantangan masa depan diantaranya meliputi arus globalisasi, masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi, dan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan. Yang kedua, kompetisi masa depan yang diantaranya meliputi kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral, kemampuan menjadi kewarganegaraan yang efektif, dan kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda. Pertanyaan nomor 4. Yang pertama, siapakah yang berperan besar dalam pengembangan kurikulum? Jelaskan jawaban Anda. Yang pertama, peranan para administrator pendidikan. Administrator pendidikan di sini ada 3. Administrator pusat adalah direktur dan kepala pusat, administrator daerah, kepala kantor wilayah, administrator lokal, kepala kantor kabupaten, kecamatan, dan kepala sekolah. Peranan para administrator di tingkat pusat dalam pengembangan kurikulum adalah menyusun dasar-dasar hukum, menyusun kerangka dasar serta program inti kurikulum. Ini dari karangan Sukma Dinata tahun 2004, kerangka dasar dan program inti tersebut. Yang kedua, peran para ahli. Pengembangan kurikulum membutuhkan bantuan pemikiran para ahli, baik ahli pendidikan, ahli kurikulum, maupun ahli bidang studi atau disiplin ilmu. Yang ketiga, peran guru. Guru adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengembang kurikulum bagi kelasnya. Sekalipun ia tidak mencetuskan sendiri konsep-konsep tentang kurikulum, guru merupakan penerjemah kurikulum. Dia yang mengolah, meramu kembali kurikulum dan pusat untuk disajikan di kelasnya. Peran guru dalam pengembangan kurikulum antara lain. Yang pertama, guru sebagai perencana pengajaran, artinya guru harus membuat perencanaan pengajaran dan persiapan sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar. Kedua, guru sebagai pengelola pengajaran harus dapat menciptakan situasi belajar yang memungkinkan tujuan belajar yang telah ditentukan. Ketiga, guru sebagai evaluator, artinya guru melakukan pengukuran untuk mengetahui apakah anak didik telah mencapai hasil belajar seperti yang diharapkan. Peranan orang tua murid. Peranan orang tua murid dalam 2 hal. Yang pertama, dalam penyusunan kurikulum, mungkin tidak semua orang tua dapat ikut serta, hanya terbatas kepada beberapa orang saja yang cukup waktu dan mempunyai latar belakang yang memadai. Kedua, dalam pelaksanaan kurikulum diperlukan kerjasama yang sangat erat antara guru dengan para orang tua murid. Yang kelima, peran komite sekolah. Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadai peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah,
jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah. Peran pengusaha berkaitan dengan peranan masyarakat dalam pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005, Sisdiknas Pasal 54 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan menyebutkan yang pertama, peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Kedua, masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Yang ketiga, ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 diatur lebih lanjut dengan pengaturan pemerintah. Bagaimana suatu kurikulum dikembangkan? Jelaskan tahapannya. Pengembangan kurikulum adalah proses dimulai dari perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum atau kurikulum developer, menjadi kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sampai kepada evaluasinya. Tahapan menurut Hamalik ada 7. Yang pertama, studi kelayakan dan kebutuhan. Pengembangan kurikulum melakukan kegiatan analisis kebutuhan program dan merumuskan dasar-dasar pertimbangan bagi pengembangan kurikulum tersebut. Untuk itu, isi pengembang perlu melakukan studi dokumentasi dan atau studi lapangan. Tahap kedua, penyusunan konsep awal perencanaan kurikulum. Konsep awal ini dirumuskan berdasarkan rumusan kemampuan. Selanjutnya, merumuskan tujuan, isi, strategi pembelajaran sesuai dengan pola kurikulum sistematik. Tahap ketiga, pengembangan rencana untuk melaksanakan kurikulum. Penyusunan rencana ini mencakup penyusunan silabus, pengembangan bahan pelajaran, dan sumber-sumber material lainnya. Tahap keempat, pelaksanaan uji coba kurikulum di lapangan. Pengujian kurikulum di lapangan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kendalanya, kemungkinan pelaksanaan dan keberhasilannya, hambatan masalah-masalah yang timbul dan faktor-faktor pendukung yang tersedia, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum. Tahap kelima, pelaksanaan kurikulum. Ada 2 kegiatan yang perlu dilakukan adalah kegiatan diseminasi, yakni pelaksanaan kurikulum dalam lingkup sampel yang lebih luas, dan pelaksanaan kurikulum secara menyeluruh yang mencakup semua satuan pendidikan pada jenjang yang sama. Tahap ke-6, pelaksanaan penilaian dan pemantauan kurikulum. Selama pelaksanaan kurikulum perlu dilakukan penilaian dan pemantauan yang berkenaan dengan desain kurikulum dan hasil pelaksanaan kurikulum serta dampaknya. Pelaksanaan perbaikan dan penyesuaian. Berdasarkan penilaian dan pemantauan kurikulum, diperoleh data dan informasi yang akurat yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pada kurikulum tersebut bila diperlukan atau melakukan penyesuaian kurikulum dengan keadaan. Pertanyaan yang kelima, aspek apa saja yang mempengaruhi konten pada kurikulum bahasa Inggris di Indonesia? Jelaskan jawaban Anda. Oke, menurut saya bahasa Inggris di SMA diajarkan ada 2 pilihan, yaitu Inggris wajib dan Inggris peminatan. Bagi saya, semuanya perlu digabung karena di indikator Inggris wajib ada juga indikator di Inggris peminatan. Namun untuk jamnya diperpanjang atau diperbanyak. Yang kedua, lebih banyak materi reading text yang berhubungan dengan materi IELTS atau TOEIC, di mana para siswa atau belajar dengan beberapa vocabulary tersebut untuk melanjutkan studi berikutnya sehingga tidak merasa kesulitan. Yang ketiga, buku pegangan atau textbook materinya itu saja sehingga vocabulary-nya tidak berkembang. Yang keempat,
lebih banyak ke speaking aspect, ya, melatih siswa untuk belajar berkomunikasi dalam bahasa Inggris untuk mempermudah mereka di saat mereka keluar atau mereka tamat dari sekolah, mereka melanjutkan ke university atau ke tempat lain, sehingga speaking atau komunikasinya bagus. Yang terakhir adalah pembuatan soal, lebih ke soal yang berhubungan dengan esai, sehingga siswa bisa berpikir untuk mengerjakan soal dan tidak memberikan jawaban yang sama. Kalau dilakukan soal pilihan ganda, ternyata siswa gampang dan sangat mudah. Nah, itulah jawaban saya dari nomor 1 sampai 5. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Thanks so much for listening. I do hope that's all about my answer, and we will see you next semester. Thank you, Ma'am Marina.